Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 16. Melanjutkan cerita sebelumnya. Melihat kepergian Sen Subing, ekspresi Chaos bingung. Suamiku, ayo pergi. Lingxia menyeka air matanya dan memandang Dewa Chaos di punggung Li Ximin, memecah air matanya menjadi senyuman. Kita akan menjadi tua bersama dan menghabiskan sisa hidup kita bersama. Jika ada kesempatan, kita akan tetap menjadi suami dan istri di kehidupan selanjutnya. Kalau begitu kita akan menghormati Hong Meng Supreme bersama untuk menebus kesalahan kita. Setelah beberapa saat, area tengah pegunungan Tianpu, Gunung Suci Huangfu. Di puncak Gunung Suci Huangfu seluas 8.000 kaki persegi, berdiri sebuah monumen besar. Pada prasasti tertulis, Sekte Suci pertama di benua Huangfu, 9 karakter. Di depan Gunung Huangfu Shengzong, 2 murid luar berdiri seperti lembing. Keciut. Saat ini, seberkas cahaya jatuh dari langit, berubah menjadi sekelompok pria dan wanita di depan gerbang gunung, serta orang tua. Kedua murid luar memandang seorang pemuda tampan dan luar biasa berjubah ungu menuju ke depan mereka, dan berkata serempak, siapa yang datang? Tiba-tiba, suara dari 2 murid luar berhenti tiba-tiba. Melihat Tan Yun, mata mereka melebar, dan mata mereka menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Keduanya menggosok mata mereka dengan tiba-tiba, dan ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak melihat kultivasi, mereka tidak koheren dalam kegembiraan. Tuan Sekte Tua, Anda adalah Tuan Sekte Tua. Benar. Ya, kamu pasti Tuan Tua, murid itu telah melihat patungmu. Ya Tuhan, Ketua Sekte Tua meninggalkan daratan Huangfu lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Aku tidak menyangka akan kembali sekarang. Ya. Kedua murid luar itu begitu bersemangat sehingga mereka lupa untuk memberi hormat pertama kali. Tan Yun tidak menyalahkan mereka berdua. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak tunduk pada Tuan Tua? Kedua murid luar itu terkejut sesaat, dan segera berlutut dan bersujud, berteriak dengan penuh semangat, para murid bersujud kepada Tuan Tua. Tidak hadiah. Tan Yun bertanya kepada mereka berdua setelah mereka bangun, ayah mertuaku masih kepala sekte sekarang. Ya, Tuan Tua. Orang tua, kakek, dan ayah mertua serta ibu mertuaku yang lain, apakah mereka baik-baik saja sekarang? Tanya Tan Yun. Kembali ke master sekte lama, para senior semuanya baik-baik saja. Salah satu murid luar berkata, para senior telah menyentuh penghalang eklosion untuk melonjak, dan sedang menunggu Anda untuk kembali. Dan para senior sekarang berada di sekte. Mendengar ini, Tan Yun akhirnya menghela nafas lega, buka pintu ke alam rahasia. Murid patuh. Salah satu murid luar segera mengeluarkan token dan membuka pintu alam rahasia. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya yang naik dari daratan Huangfu tidak sabar untuk terbang ke pintu alam rahasia. Suan Yuanru dan Ouyang Qian saling memandang, dan mereka akan melihat mertua mereka. Kedua putrinya masih sedikit gugup. Segera, kedua wanita itu berpegangan tangan dan terbang ke pintu alam rahasia. Huangfu Shengzong, Gerbang Suci, Puncak Gunung Suci Huangfu. Di istana yang megah, Huangfu Yu sedang meninjau tugu peringatan yang diserahkan oleh dinasti suci utama di daratan Huangfu. Saat ini penguasa daratan Huangfu adalah Huangfu Yu, dan dia dapat dikatakan memiliki setiap kesempatan. Lebih dari 30.000 tahun yang lalu, Master Sekte Tantai bereinkarnasi sebagai Huangfu Yu. Ketika Tan Yun dan yang lainnya meninggalkan daratan Huangfu, dia masih muda, dan sekarang dia berusia sekitar 60 tahun. Karena naik turunnya daratan Huangfu Yu kini beruban. Keciut. Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya menukik ke arah Huangfu Sensan, terbang keluar kuil. Seorang lelaki tua yang menjaga aula utama memandang Tan Yun dan yang lainnya dan berkata, Tuan sedang menangani urusan, tolong jangan ganggu. Pria tua itu berbicara, dan matanya menatap Tan Yun dengan ekspresi kaget. Jelas dia mengenali Tan Yun. Diam, Tan Yun berbisik, jangan bersuara,
Aku ingin mengejutkan ayah mertuaku. Itu tuan tua. Pria tua itu segera bersujud. Mundur, kata Tan Yun. Setelah lelaki tua itu menerima perintahnya, dia terbang pergi. Ledakan. Tan Yun melangkah maju, mendorong pintu istana, dan memimpin semua orang masuk. Huang Fuyu masih tidak melihat ke atas meja, dan suara tidak senang terdengar, bukankah tuan ini mengatakan itu? Tidak ada yang bisa ganggu dalam 3 hari, keluarlah. Ayah mertua, apakah kamu benar-benar tidak mau melihat menantumu? Tiba-tiba, suara yang familiar dan agak aneh masuk ke telinga Huang Fuyu. Alasan mengapa dia akrab adalah karena dia tahu bahwa suara ini adalah suara menantu laki-lakinya Tan Yun, dan mengapa tidak dikenal adalah karena dia tidak mendengar suara ini selama lebih dari 30.000 tahun. Sebelum Huang Fuyu mengangkat kepalanya, suara menyenangkan lainnya terdengar, "Ayah, apakah kamu tidak melihat putrimu?" Huang Fuyu kaget dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Dantai Xianer yang ramping di aula utama, air mata kerinduan yang keruh keluar dari matanya, dan dia gemetar, "Putri, putri. Apakah ayah sedang bermimpi? Apakah kamu benar-benar kembali?" Huang Fuyu naik ke langit, dan mendarat di depan Dantai Xianer di saat berikutnya. Melihat Huang Fuyu dengan rambut putih, Dantai Xianer berkata dengan air mata, "Ya, putriku yang tidak berbakti telah kembali." Dengan itu, Dantai Xianer bergegas ke pelukan Huang Fuyu. Ayah dan putrinya dipersatukan kembali setelah lebih dari 30.000 tahun, dan mereka menangis bahagia. Setelah sekian lama, Huang Fuyu melepaskan putrinya dan memandang orang-orang di depannya, "Yuner, Su Bing, Ziyan, Sisi, Meng Liao, Xin Ying, Tian Lao, Suan Kong, kalian semua kembali. Bagus itu bagus. Aku akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan pesta makan malam." Huang Fuyu melepaskan kesadaran spiritualnya dan memerintahkan seorang tetua untuk segera menyiapkan makan malam, dan seluruh keluarga merayakannya bersama. Belakangan, Huang Fuyu bertanya, "Yuner, bagaimana dengan balas dendam?" "Aku belum membalas dendam sepenuhnya." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Ayah mertua, menantu laki-laki saya tahu banyak hal yang ingin Anda tanyakan." "Ya, aku akan bertemu orang tua dan kakekku dulu, lalu aku akan memberitahumu bersama." "Bagus." Huang Fuyu berkata, "Orang tua dan kakekmu akan sangat senang mengetahui kamu kembali." Saat ini, si Hong Xiao menatap Huang Fuyu, dengan tatapan rindu di matanya yang indah. "Ayah dan ibuku, mereka juga ada di Huang Fu Seng Song sekarang." "Ya, mereka juga ada di sini." Huang Fuyu tersenyum dan berkata, "Pergilah, aku akan mengantarmu ke sana." Setelah Huang Fuyu berbicara, dia memimpin semua orang keluar dari aula, dan setelah beberapa saat, dia tiba di puncak Gunung Peri yang indah. Di puncaknya, sebuah rumah besar yang luar biasa dibangun. Huang Fuyu mengetahui bahwa orang tua Tan Yun, kakek, orang tua si Hong Xiao, dan kakek Dantai Xianer tinggal di dalamnya. "Mertua, cepat keluar dan lihat siapa yang kembali." Huang Fuyu melangkah ke dalam mansion dengan penuh semangat, lalu melihat ke aula utama dan tertawa terbahak-bahak. Segera, suara wanita tua keluar, "Hehehehe, mertua, siapa yang kembali? Akan membuatmu bahagia." Mendengarkan suara wanita tua itu, tubuh Tan Yun bergetar, dan matanya langsung berlinang air mata, karena dia mendengar bahwa itu adalah suara ibunya Feng Jingru. Mendengarkan suara Feng Jingru, Tan Yun tahu bahwa ibunya sudah tua. Pada saat ini, Feng Jingru, yang sudah beruban, berjongkok sedikit dan melangkah keluar dari aula utama. Ketika dia melihat Tan Yun di halaman, tubuhnya yang tua bergetar, air mata berlumpur mengalir di pipinya yang keriput, bibirnya bergetar, dan dia berteriak, "Yuner, apakah itu kamu? Apakah bayi laki-lakiku kembali?" "Ibu, ini aku." Air mata Tan Yun menetes. Pada saat ini, dua suara lama tiba-tiba terdengar, "Siapa yang kembali?" "Anakku kembali." "Jingru, apakah cucuku sudah kembali?" Detik berikutnya, ayah Tan Yun Tan Feng dan kakek Tan Changchun muncul di samping Feng Jingru. Ketika ayah dan anak melihat Tan Yun di halaman, dua berambut abu-abu, air mata kegembiraan berputar di mata berlumpur mereka. "Yuner, kamu benar-benar kembali, bukankah ini mimpi?" Tan Feng berkata dengan gemetar. "Ayah, kamu tidak bermimpi, karena putramu yang tidak berbakti telah kembali." Tan Yun berkata,
berlutut di tanah, membenturkan kepalanya setiap kali dia berlutut, dan berkata dengan tulus, putra yang tidak berbakti telah kembali. Saya belum melihatnya selama lebih dari 30.000 tahun. Ketika saya melihat orang tua saya lagi, orang tua saya sudah beruban. Sebagai seorang putra, dia sudah bertahun-tahun tidak bersama orang tuanya. Dia sangat malu. Dengan cara ini, Tan Yun berlutut di kaki Feng Jingru, Tan Feng, dan Tan Changchun. Berkata, Yuner telah melihat ayah, ibu, dan kakek. Anak baik, cepat bangun. Cepat bangun. Feng Jingru mengangkat Tan Yun sambil menangis dan memandang Sen Subing dan berkata, anak-anak segera masuk ke kamar dan berkata. Tidak lama setelah Tan Yun dan yang lainnya memasuki aula, orang tua si Hong Xiao juga bergegas setelah mendengar kabar tersebut. Si Hong Xiao berlutut di hadapan orang tuanya dan mengucapkan kata-kata rindu. Tan Yun berkata, Ibu, Ayah, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Belakangan, Tan Yun memperkenalkan Suan Yuanru, Ouyang Qianqian, dan Dongfang Yusu kepada orang tua dan kakeknya. Setelah Feng Jingru mengetahui bahwa putranya memiliki 3 tunangan lagi, dia menarik Suan Yuanru dan Ouyang Qianqian untuk bertanya dengan hangat. Kamu bicara dulu, aku akan mengirim seseorang ke dinasti suci Qingcheng, dan mengundang saudara Tianlun untuk datang. Kata Huang Fu, dan berjalan keluar aula sambil tersenyum. Saudara laki-laki Tianlun di mulutnya adalah ayah Feng Qingcheng, Feng Tianlun. Paman, aku akan menemanimu. Setelah Feng Qingcheng mengucapkan selamat tinggal kepada Tan Yun dan hendak pergi, Tan Yun mengulurkan tangannya untuk memegang Feng Qingcheng, menatap Feng Jingru dan berkata, Ibu, Qingcheng sekarang juga tunangan anak itu. Bagus. Feng Jingru tersenyum, ketika kamu belum menyelinap ke dunia abadi, anak Qingcheng sangat menyukaimu. Ibuku sangat senang melihat kamu sedang jatuh cinta sekarang. Setelah itu, Feng Qingcheng kembali ke dinasti suci Qingcheng melalui formasi teleportasi Huang Fu Shengzong dan bertemu dengan ayahnya Feng Tianlun. Feng Tianlun sangat gembira saat melihat putrinya kembali. Ketika dia mengetahui bahwa putrinya adalah tunangan Tan Yun, dia menjadi lebih bahagia. Feng Tianlun dan Feng Qingcheng melewati formasi teleportasi dan tiba di Huang Fu Shengzong 2 jam kemudian dan tiba di mansion. Saat malam tiba, Tan Yun dan yang lainnya duduk di perjamuan, mulai berbicara tentang anggur, memberitahu semua orang apa yang terjadi selama 30.000 tahun terakhir, dan semua orang sangat senang. Ketika semua orang mengetahui bahwa Tan Yun sekarang telah mendapatkan kembali dunia Dewa Hongmeng, dan segera setelah dia membawa dirinya dan orang lain ke dunia Dewa Hongmeng, semua orang sangat bersemangat. Saat ini, di alam rahasia Huang Fu Shengzong, semua murid, sesepuh, dan kepala suku juga merayakan kembalinya Tan Yun. Keesokan harinya, para murid di alam rahasia Huang Fu Shengzong lainnya juga mengetahui berita tentang kembalinya Master Sekte Lama. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa di masa depan, selama mereka berlatih sampai eklosion, mereka dapat naik ke dunia abadi ke-6 Hongmeng. Di bulan berikutnya, Tan Yun menemani orang tua dan kakeknya dengan baik, sementara Huang Fuyu merencanakan ulang urusan masa depan Huang Fu Shengzong, dan menyerahkan posisi kepala sekte kepada bintang yang sedang naik daun di Shengzong. Feng Tianlun juga menyerahkan dinasti Sein Qingcheng kepada generasi mudanya. Pada akhirnya, kerabat Tan Yun dan keluarga istrinya mengikuti Tan Yun dan meninggalkan Huang Fu Shengzong. Tan Yun memanggil gerbang alam abadi Hongmeng, dan terbang ke gerbang alam abadi bersama semua orang. Beberapa tahun kemudian, dia tiba di dunia abadi ke-6 Hongmeng. Kemudian, dia kembali ke dunia Dewa Hongmeng, kota Dewa Hongmeng. Setelah tiba di dunia Dewa, Feng Jingru dan yang lainnya penuh rasa ingin tahu tentang segala hal. Tan Yun menjelaskan kepada orang tua, ayah mertua, dan ibu mertuanya, saat memasuki kota Dewa Hongmeng dan mencapai puncak gunung Dewa Hongmeng. Setelah itu, Tan Yun secara pribadi menggambar rumah Dewa Hongmeng, dan membiarkan pasukan keluarga Bai memulai pembangunan. Hanya dalam 3 hari, sebuah rumah besar yang 3 kali lebih megah dari rumah Hongmeng sebelumnya berhasil diselesaikan. Mulai sekarang, orang tua Tan Yun, orang tua si Hong Xiao, ayah Feng Qingcheng, dan semua orang yang berasal dari Huang Fu Shengzong, semuanya tinggal di kuil Hongmeng. Selama 6 bulan berikutnya, Tan Yun dan istri-istrinya menemani orang tua mereka. Setelah menjelajahi sungai-sungai besar dan pegunungan alam Dewa Hongmeng, mereka kembali ke rumah Dewa Hongmeng. Setelah itu,
Feng Jingru dan yang lainnya mulai berlatih, bersiap untuk menerobos ranah, sehingga Tan Yun menempatkan situasi keseluruhan sebagai yang paling penting, dan tidak perlu lagi menemani dirinya sendiri dan orang lain. Pada saat yang sama, Feng Jingru bertanya kepada Tan Yun, Feng Qingcheng, Suan Yuanru, dan Ouyang Qianqian kapan mereka akan menikah. Tan Yun berpikir bahwa sekarang, setelah berdiskusi dengan ketiga putri Suan Yuanru, mereka masih memutuskan untuk menunggu sampai balas dendam Tan Yun mendominasi 3 dunia dewa sebelum mereka bisa menikah. Tan Yun tidak punya pendapat tentang ini. Setelah semuanya beres, ketika Tan Yun, Sen Subing dan yang lainnya akan memasuki menara Dewa Ruang dan Waktu untuk berlatih, Bai Cheng Tianzun melangkah ke rumah Dewa Hongmeng dan menemukan Tan Yun. Bai Cheng Tianzun berkata, Yuner, Raja Iblis Agung dan Komandan Iblis, memimpin semua iblis surgawi untuk membombardir penghalang para dewa di kota Qingtian. Juga, Sue Ying dan beberapa Raja Dewa dan ahli yang kuat di ranah Raja Dewa dari dunia Dewa Siyuan dan dunia Dewa Chaos terus-menerus membombardir penghalang dunia Dewa dari kota militer tertinggi. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu sepanjang waktu. Tidak ada yang akan menerobos celah di dunia dewa yang aku isi selama puluhan ribu tahun. Juga, Sue Ying dan yang lainnya membombardir penghalang kota militer tertinggi. Jelas, putriku telah menebak bahwa aku telah menyatukan dunia Dewa Hongmeng. Apa yang harus kita lakukan sekarang sangat sederhana, yaitu abaikan saja, isi ulang dan retret, berlatih dan menerobos ranah, dan bersiap untuk perang berikutnya. Kamu juga selalu pergi retret. Setelah itu, Tan Yun mengobrol sebentar dengan Bai Cheng Tianzun. Selama obrolan kecil, Tan Yun mengetahui dari Bai Cheng Tianzun bahwa semua murid Luo Yu dan Ling Xia telah pergi kecuali Mu Zhen Tianzun. Kemana mereka pergi, Tan Yun tidak bertanya. Secara alami, dia tidak akan membunuh Luo Yu dan yang lainnya karena mereka adalah murid Ling Xia. Lagi pula, mereka tidak bersalah, dan dendam masa lalu mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah itu, Tan Yun memasuki lantai 36 menara yang berdiri di halaman belakang Istana Hongmeng. Tan Yun duduk bersila, bermeditasi, tiba di jantung Hongmeng di tengah kolam roh, dan terbang ke langit di luar istana di sebelah Tan Mansion di benua Hongmeng. Ledakan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan pintu istana yang megah terbuka. Segera, Tan Yun naik ke langit dan melayang di atas sofa besar, menatap Yu Yan di sofa besar. Ketika dia merasakan vitalitas Yu Yan menjadi lebih kuat, matanya penuh harapan. Dia tahu bahwa hari ketika Yu Yan bangun tidak terlalu jauh. Di istana, Tan Yun diam-diam menjaga Yu Yan selama 3 hari, lalu menarik diri dari meditasi, mulai mundur di lantai 36 menara, merasakan penghalang ranah abadi kelas 1 dalam kegelapan. Waktu seperti anak panah, 60 tahun waktu di luar telah berlalu. Dunia Dewa Chaos, puncak gunung Dewa Chaos. Di aula utama, Changsun Xuanqi yang tinggi dan cantik, dengan sentuhan kesedihan di matanya. Beberapa saat yang lalu, dia mendengar berita bahwa lampu kehidupan Dewa Chaos telah padam. Dia tahu bahwa murid yang paling banyak berkontribusi padanya telah meninggal. Changsun Xuanqi mengingat masa lalu. Untuk membalaskan dendam Hongmeng Supreme, dia dengan sengaja menerima Li Chen yang jatuh cinta dengan Ling Xia sebagai muridnya. Akhirnya Li Chen berhasil membujuk Ling Xia untuk mengkhianati Hongmeng Supreme. Li Chen, jangan khawatir, sebagai seorang guru, kamu akan menemukan pembunuhnya dan membalas dendam untukmu. Setelah mengambil keputusan, Changsun Xuanqi melangkah keluar dari aula dan melihat matahari terbenam. Dia bisa melihat bahwa Tuhan tidak tahu apa yang dia pikirkan, matanya yang indah ada warna sedih di dalamnya. Changsun Xuanqi bergumam pada dirinya sendiri, aku lebih buruk dari Yuyan. Di alam semesta terakhir, berapa banyak talenta muda yang ingin menikah denganku, dan kamu. Dan kamu menolakku lagi dan lagi. Changsun Xuanqi tidak bisa mendapatkannya, aku harus menghancurkannya. Dari perkataan cucu Xuanqi, tidak sulit untuk menebak bahwa dia dan Tan Yun, jenderal abadi pertama dari Dewa Kuno, masih memiliki keluhan yang tak terlupakan.